Halo, apa kabar semua? Jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Seperti biasa, kami akan menemani kalian dari kegabutan atau aktivitas apa saja yang tidak berguna sama sekali. Bagi kalian yang sedang bingung mencari film, kami akan sajikan alur cerita film apa saja yang membuat kalian semakin tegang dan bergairah. Film yang dibahas kali ini berjudul Jersey yang dirilis pada tahun 2022. Film ini terinspirasi dari kisah nyata yang menceritakan seorang pensiunan kriket berumur 36 tahun kembali bermain lagi demi mewujudkan impian anaknya untuk memiliki jersey timnas India. Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Di daerah Bengaluru pada tahun 2022, ada seorang pemuda yang bernama Ketan atau Kitu menuju ke toko buku untuk membeli buku yang berjudul Jersey. Tak lama kemudian, datang dua orang perempuan yang juga menginginkan membeli buku tersebut. Namun, buku itu hanya tinggal satu, karena buku itu tengah menjadi bestseller atau buku terlaris dan telah dibeli oleh Ketan. Oleh karena itu, Ketan mengejar dua orang wanita tersebut untuk memberikan buku Jersey yang dia beli. Dua wanita itu pun kaget mengapa Ketan memberikan buku itu pada mereka. Namun belum sempat mereka bertanya, Ketan tiba-tiba mendapat telepon dari seseorang yang mengabarkan jika dia diundang ke kantor Dewan Kriket India. Setelah selesai bertelepon, Ketan menunjukkan foto orang yang menjadi cover di buku yang bernama Arjun, seorang pemain kriket terkenal yang ternyata dia adalah Ketan. Lalu kita dibawa ke pertandingan Liga Kriket India musim 1985-1986, di mana ada seorang pemain yang bernama Arjun yang menjadi pemain terbaik di liga tersebut. Dan dia selalu didukung oleh pacarnya yang bernama Vidya dan kelak akan menjadi ibu Ketan. Namun sayang, karir Arjun terhenti sebagai pemain kriket setelah dia gagal menjadi skuad timnas India. Padahal namanya sudah diumumkan masuk ke skuad timnas. Hal itu karena ada orang yang menyogok para dewan kriket, sehingga menggeser nama Arjun dari skuad timnas. Sang pelatih yang bernama Murti atau dikenal juga dengan nama Pak Bali menawari Arjun untuk menjadi PNS, tapi Arjun menolaknya karena dia sudah terlanjur kecewa. Selanjutnya, 10 tahun berlalu, kini terlihat Arjun yang mengantar Ketan atau Kitu berlatih kriket. Di jalan, Kitu meminta dibelikan sebuah jersey sebagai hadiah ulang tahun agar dia bisa menjadi kapten tim kriket di sekolahnya. Kemudian, ketika Arjun sedang menemani Kitu berlatih, dia bertemu dengan seorang perempuan bernama Jaslyn yang juga sedang menemani pacarnya yang bernama Vira berlatih kriket di stadion tersebut. Sebagai mantan pemain profesional, melihat keseimbangan Vira agak aneh dan menyarankan agar diperbaiki. Selesai latihan, pacar Vira pun menghampiri dan menyampaikan saran dari Arjun, tapi Vira malah terlihat marah pada pacarnya karena nasihat itu. Selain itu, Arjun juga kembali bertemu dengan mantan pelatihnya, yakni Pak Murti. Mereka mengenang kebersamaan mereka. Pada kesempatan itu, Pak Murti juga menawari Arjun untuk menjadi posisi asisten pelatih, namun Arjun menolaknya. एक असिस्टेंट कोच की जगह खाली है क्लब में। मुड़ के वापस नहीं आना मैंने। Sementara itu, saat pulang latihan, Arjun mengajak Kitu mampir ke toko olahraga untuk membeli jersey. Namun sayang, harga jersey itu sangat mahal, yakni mencapai Rp500. Arjun mencoba mengajukan pembelian secara kredit, tapi sang pemilik toko menolak keinginan Arjun itu, sehingga mereka pun pulang tanpa membawa jersey. Pada keesokan harinya, sebelum Vidya berangkat bekerja, dia menitipkan uang Rp100 untuk membayar tagihan listrik. Pada kesempatan itu, Arjun juga meminta uang Rp500 ke Vidya untuk membeli hadiah ulang tahun Kitu. Perlu diketahui, pada waktu itu yang bekerja hanyalah Vidya karena Arjun telah dipecat akibat dituduh korupsi di perusahaan. Namun Vidya menolak keinginan Arjun karena uangnya sudah menipis dan mereka belum membayar sewa rumah. Dan beberapa saat kemudian, teman Arjun datang ke rumah untuk minum dan berjudi. Rupanya, rumah itu dijadikan markas oleh mereka. Pada awalnya, Arjun tidak berjudi, tapi setelah diiming-iming oleh temannya jika uang 100 yang dia punya bisa menjadi 500 jika beruntung, maka Arjun tertarik untuk ikut dengan menggunakan uang Rp100 titipan dari istrinya.
Namun nasib tidak sesuai harapan, uang itu ternyata ludes. Pada malam harinya, saat Vidya sedang memasak, listrik di rumah mereka pun padam. Mengetahui jika Arjun belum membayar tagihan listrik membuat Vidya marah, terlebih saat Vidya terkena air panas karena kondisi dapur gelap. करंट बिल भी नहीं भरा। कितने irresponsible हो तुम? सिर्फ मेरा नहीं है। Vidya sangat kecewa dengan Arjun serta kondisi keluarga mereka yang kekurangan. Hal itu pula yang membuat Vidya sering meminta Arjun untuk menghubungi pengacara untuk membersihkan namanya agar Arjun bisa kembali mendapat pekerjaan. Emosi Vidya pun semakin memuncak, namun dia teringat kembali dengan perjuangan cinta mereka. Dulu, hubungan antara Arjun dan Vidya tidak direstui oleh orang tua Vidya karena Arjun belum mapan dan hanya berprofesi sebagai pemain kriket. Namun besarnya cinta mereka membuat mereka berani pergi dan hidup bersama. Setelah itu, Arjun memutuskan untuk berhenti menjadi pemain kriket karena kecewa dan memilih bekerja menjadi pengawas di sebuah gudang. Namun naas, Arjun malah dituduh melakukan korupsi atau penggelapan di perusahaan tersebut, sehingga Arjun dipecat dan menjadi pengangguran hingga sekarang. Pada keesokan harinya, masalah kembali terjadi. Arjun terlambat mengantar Vidya ke tempat kerjanya. Hal itu membuat Vidya dimarahi oleh atasannya. Vidya mencoba menjelaskan jika keluarganya sedang ada masalah, namun atasannya tidak peduli dengan kondisi yang dialami Vidya. Sorry sir, वो पूरी रात घर में लाइट नहीं थी। What time is it, Vidya? I'm not interested in your personal problems. Di sisi lain, Arjun menuruti saran istrinya untuk menemui pengacara. Namun, pengacara itu meminta uang yang cukup banyak untuk menangani kasus yang menimpa Arjun. Tentu Arjun bingung karena dia tidak memiliki uang. Setelah itu, Arjun curhat kepada temannya tentang masalah yang sedang dialami, termasuk keinginannya membelikan jersey untuk Kitu. Beberapa teman menyarankan agar menggadaikan motor yang dia miliki agar mendapatkan uang, tapi Arjun tidak setuju dengan saran itu. Tak lama kemudian, Arjun kembali bertemu dengan Pak Murti. Pak Murti menawari Arjun untuk kembali menjadi pemain di timnya dalam pertandingan amal melawan Selandia Baru. Pak Murti mengatakan jika permainannya bagus, pasti dia akan dipertimbangkan oleh Dewan Kriket India untuk direkrut menjadi asisten pelatih dan mendapat bayaran Rp1.000. Namun yang Arjun dengar, dia akan mendapat bayaran Rp1.000 jika dia mau bertanding. Arjun pun akhirnya mau untuk ikut bermain dalam pertandingan untuk acara amal. Setelah itu, Arjun mulai kembali berlatih kriket untuk menghadapi pertandingan tersebut. Dan beberapa waktu kemudian, pertandingan pun dilaksanakan. Arjun tergabung dalam tim Punjab melawan tim dari Selandia Baru. Pada awal pertandingan, permainan dikuasai oleh tim dari Selandia Baru. Namun setelah Arjun masuk, permainan menjadi lebih seru karena kini tim Punjab mulai melakukan perlawanan meski belum bisa mengalahkan tim dari Selandia Baru. अर्जुन को सर? जी सर। जी सर। और गेंद बाउंड्री के रास्ते में इनका अनुभव। Kemudian pada akhir pertandingan, Arjun sangat senang karena dia menganggap akan mendapat bayaran Rp1.000. Namun kenyataan berkata lain, sang pelatih mengatakan jika seluruh dana yang didapat telah disumbangkan ke yayasan atau panti asuhan, sehingga semua pemain tidak ada yang mendapat bayaran. Mendengar hal itu, Arjun pun marah karena merasa dia telah dibohongi. Pada saat perjalanan pulang, masalah kembali muncul ketika Kitu kembali merengek meminta dibelikan jersey. Hal itu membuat Arjun semakin kalut hingga memukul Kitu saat dia tak mau berhenti merengek. आपने प्रॉमिस किया था कि आप जर्सी लाओगे। Lalu, saat perayaan ulang tahun Kitu, Vidya melihat luka memar di pipi Kitu. Dia lantas menanyakan apa yang terjadi, namun Kitu tak mengatakan apa yang sebenarnya. Dia mengatakan jika tadi siang dia kena bola. Hal itu membuat Arjun terkejut sekaligus merasa terenyuh, sehingga dia nekat mengambil uang tabungan Vidya di lemari untuk membeli jersey. Namun naas aksinya ketahuan oleh Vidya. Vidya yang kecewa langsung memberikan seluruh uang dan perhiasannya pada Arjun. Pada kali ini, Vidya sudah betul-betul kecewa. Dia merasa sudah tidak dihargai lagi oleh suaminya karena suaminya mencuri uangnya di rumah mereka sendiri.
Padahal dia mengumpulkan uang sedikit demi sedikit agar bisa membayar pengacara untuk membersihkan nama suaminya, supaya Arjun bisa kembali mendapat pekerjaan dan mereka pun akhirnya bertengkar, lalu Arjun pun memilih keluar. Tak lama kemudian, Kitu menghampiri Arjun yang sedang menyendiri untuk meminta maaf. Tapi hal itu malah semakin membuat Arjun tak enak hati, sehingga dia memilih pergi ke lapangan. Di lapangan, Arjun kembali bertemu dengan Pak Murti. Seusai berbincang, Arjun mengatakan jika dia ingin kembali bermain kriket. Tapi usia Arjun sudah 36 tahun, jadi sudah tidak produktif lagi. Meski begitu, Arjun tetap kekeh ingin bermain lagi, hingga Pak Murti pun merekomendasikan Arjun untuk ikut pelatnas bersama beberapa pelatih Punjab lainnya. Tak lama kemudian, datanglah pelatih timnas yang bernama Amarnath. Pada awalnya, Amarnath mengira jika Arjun adalah asisten pelatih Pak Murti atau Pak Bali. Tapi Arjun mengatakan jika dia bukan asisten pelatih, melainkan pemain. Kemudian saat sesi latihan memukul bola, Pak Amarnath tidak memperbolehkan Arjun memukul bola. Hal itu tentu membuat Arjun kecewa karena dia memiliki mimpi untuk kembali menjadi pemain. Oh nahi, tu nahi. Next. Meski demikian, Arjun tidak patah semangat, dia terus berlatih dan dia juga selalu mengunjungi kantor Dewan Kriket dengan harapan dia diizinkan menjadi pemain kriket. Bolak-balik dia ke kantor tersebut, namun dia tak kunjung berhasil menemui anggota Dewan Kriket. Hingga teman-temannya menasehati untuk mengubur impiannya, mengingat umur Arjun yang sudah tidak produktif lagi sebagai pemain. Tapi Arjun tetap kekeh dengan pendiriannya hingga akhirnya dia dapat menemui anggota Dewan Kriket. Di sana juga ada Pak Amarnath yang sedang mempromosikan Arjun untuk menjadi seorang asisten pelatih. Hal itulah yang membuat Pak Amarnath tidak mengizinkan Arjun untuk ikut memukul bola, karena dia sudah punya rencana untuk Arjun. Namun Arjun malah mengatakan jika dia adalah pemain dan belum berminat menjadi asisten pelatih. Mendengar hal itu, para anggota Dewan Kriket pun kaget, tapi Pak Amarnath mencoba meyakinkan para anggota Dewan Kriket jika Arjun memiliki bakat. Dia juga mengatakan jika Arjun dulunya adalah pemain terkenal di Liga Kriket India pada era 80-an. Setelah mendapat testimoni dari Pak Amarnath, Arjun pun diberi kesempatan untuk ikut pelatnas. Namun saat giliran Arjun akan memukul, tiba-tiba sarung tangan Arjun hilang. Beberapa ofisial pun menganggap jika Arjun mempermainkan mereka karena dia tidak siap untuk latihan, dan karena itu Arjun dikeluarkan dari pelatnas. Beberapa waktu kemudian, Arjun pun mengetahui ternyata yang menyembunyikan sarung tangannya adalah Viru. Arjun pun hendak menghajar Viru, beruntungnya tindakan itu dicegah oleh Pak Bali. Selanjutnya, kesempatan Arjun untuk menjadi pemain kriket kembali terbuka setelah Jaslin menulis artikel di koran tentang keunikan dan juga bakat Arjun di dunia kriket. Kebetulan, Jaslin adalah seorang jurnalistik. Kemudian Pak Bali memberitahu Arjun jika dia masuk dalam list 35 orang yang akan dilatih di pelatnas. Tapi Pak Bali mengingatkan agar Arjun tidak senang dulu karena dari 35 orang itu hanya akan dipilih 15 orang saja untuk ikut turnamen. Kemudian Pak Bali juga mengingatkan agar dia tetap berlatih dan bersikap biasa saja karena Arjun bisa sewaktu-waktu didepak seperti yang terjadi 10 tahun yang lalu. Tak hanya itu, Pak Bali juga memotivasi Arjun agar tidak kalah mental dengan pemain lainnya yang masih muda-muda. Pak Bali bilang jika umur hanyalah angka dan Arjun masih memiliki kesempatan untuk menampilkan kemampuan yang terbaik. Madonna Buda, swimming, age 55. हर स्पोर्ट में अपनी उम्र के खिलाफ एज इज जस्ट अ नंबर पुत्र। वो 10 साल पहले वाला अर्जुन चाहिए। जो बोलो जैसे बोलो सर, मैं करने को तैयार. Di sisi lain, tindakan Jaslin yang menulis artikel yang isinya memuji Arjun membuat Viru marah hingga mereka bertengkar di pinggir jalan. Pak Bali dan Arjun yang melihat itu merasa tidak enak. Pak Bali menyuruh Arjun untuk meminta maaf pada Viru dan Jaslin, tapi bukannya minta maaf, Arjun malah mencium Jaslin. Hari demi hari, Arjun mengikuti sesi latihan di pelatnas.
Setelah sebulan latihan, dan pada keesokan harinya akan diumumkan 15 orang yang akan dipilih untuk menjadi skuad. Pada malam harinya, Kitu memeluk Arjun. Begitu sampai rumah, dia meminta maaf karena dia merasa menjadi penyebab bertengkar. Hal itu membuat Arjun terharu dan dia mengatakan jika Kitu bukanlah penyebab dia dan Vidya bertengkar. Pada keesokan harinya, Arjun datang ke stadion. Tak lama kemudian, ada seorang petugas yang menempelkan kertas berisi daftar pemain yang lolos. Tapi Arjun tampak ragu dan tidak ikut berdesak-desakan melihat pengumuman. Begitu antrian sudah lumayan reda, Arjun memberanikan diri untuk melihat pengumuman. Dan hasilnya, Arjun berhasil masuk skuad negara bagian Punjab untuk mengikuti turnamen Ranji. Begitu terpilih, Arjun langsung mendapat berbagai fasilitas untuk bermain kriket. Tak lupa, Arjun juga memberitahu Vidya tentang pencapaian yang baru dia raih. Namun demikian, Vidya tidak begitu senang dengan hasil tersebut karena Vidya masih marah dengan Arjun. Beberapa hari kemudian, Arjun bersama timnya mulai debut dalam turnamen Ranji. Dalam pertandingan pertama, Arjun langsung memukau dengan pukulannya yang selalu mendapat poin. Hal itu membuat Arjun masuk koran. Kejayaan Arjun bersama tim Punjab terus melaju hingga Arjun pun sering masuk koran dengan berbagai keunikannya. Hal itu membuat Kitu sangat bangga dengan ayahnya. Dia juga semakin disenangi oleh teman-temannya karena ayahnya adalah pemain kriket terkenal. Hari demi hari, Arjun semakin terkenal dan tim Punjab semakin menduduki puncak klasemen. Para pemain pun merayakan keberhasilan mereka. Meski begitu, Pak Bali mengingatkan jika perjalanan masih panjang karena ini belum final. Lalu Viru yang tadinya membenci Arjun, kini meminta maaf dan meminta agar Arjun mau mengajarinya bermain kriket dengan baik. Sorry for what I did. Team ke liye khelte hain. Kebangkitan Arjun di dunia kriket juga berhasil membawa kehidupan keluarganya menjadi lebih baik. Vidya yang tadinya tidak terlalu mendukung Arjun terjun kembali ke dunia kriket pun sekarang mendukung. Bahkan ayah mertua Arjun sampai memberi uang untuk membayar pengacara untuk membersihkan nama Arjun. Tapi Arjun menolak hal tersebut, bahkan dia kecewa pada Vidya yang seolah tidak yakin Arjun bisa menyelesaikan masalahnya. Pernyataan Arjun tersebut membuat Vidya kembali marah karena Arjun tak mengerti yang dia inginkan. Setiap kali Vidya memerintahkan Arjun untuk menghubungi pengacara, dia selalu menolak. Bahkan saat ini setelah dia diberi kemudahan pun tetap menolak. Padahal dia sudah banyak berkorban untuk Arjun. Selanjutnya, saat Arjun sedang mengikuti sesi latihan untuk pertandingan berikutnya, tiba-tiba Arjun jatuh sakit. Padahal minggu depan ada pertandingan lagi. एक्चुअली अगले हफ्ते रणजी ट्रॉफी का फाइनल है मुंबई में ये खेल सकेगा ना विद्यापति? Dokter memberi izin kepada Arjun kembali bermain asalkan dia harus melewati serangkaian tes terlebih dahulu. Setelah itu, Vidya pun datang. Dia tampak marah dengan kondisi Arjun. Vidya kemudian memberikan pilihan, yakni tetap bermain kriket atau memilih keluarganya. Hal itu tentu pilihan yang sulit dan akhirnya Arjun lebih memilih keluarganya. Arjun kini berhenti bermain kriket. Pada suatu ketika, Kitu bertanya kenapa ayah tidak bermain kriket lagi. Mendengar pertanyaan itu, Arjun meminta pertimbangan dari Kitu. Apakah dia bermain lagi atau tidak? Kitu mengatakan jika dia ingin ayahnya bermain lagi, karena saat ayah bermain terlihat seperti pahlawan. Kemudian saat Arjun membuka lemari untuk mengambil alat lukis, dia kaget karena ada posternya di lemari. Kitu lantas mengatakan jika itu dia yang memasang karena dia sangat bangga pada ayahnya. Jawaban itu tentu membuat Arjun sangat terharu. Oleh karena itu, saat Vidya baru pulang kerja, Arjun memberanikan diri untuk meminta izin agar dia bisa kembali bermain. Arjun mengatakan jika dia tak bisa hidup seperti ini terus, selalu dianggap pecundang oleh orang-orang. Arjun mengatakan jika dia di kemudian hari tidak mau diremehkan anaknya karena tidak mampu membelikan jersey. Padahal Kitu selalu bangga kepada ayahnya terlepas bagaimanapun kondisinya. Selain itu, dia juga sebelumnya tidak pernah minta apa-apa. Akhirnya Vidya mengizinkan Arjun kembali bermain menyelesaikan turnamen yang sedang dia ikuti.
Tak hanya itu, ternyata Vidya juga telah menyiapkan tiket pesawat untuk Arjun agar dia tidak naik kereta semalaman, sehingga pada malam itu mereka bisa menghabiskan waktu bersama. जो किट्टू की एक छोटी सी विश भी पूरी नहीं कर सकता। प्लीज मुझे जान दे विद्या। Beberapa hari kemudian, Arjun dan kawan-kawan memasuki laga final melawan tim unggulan yaitu tim Mumbai. Pada awal pertandingan, tim Punjab mengalami kekalahan dari tim Mumbai. Bahkan hal itu terus berlanjut ke sesi berikutnya yang membuat tim Punjab ketinggalan skor yang banyak. Hasil itu membuat para penonton pesimis tim Punjab akan menang. Kini hanya tersisa sesi akhir dan tumpuan tim Punjab hanya tinggal Arjun. Dengan susah payah, Arjun mencoba mengejar ketertinggalan. Dia mencetak banyak skor, meski begitu dirasa tetap mustahil tim Punjab akan menang. Namun Arjun tetap berusaha hingga akhirnya Arjun dapat memenangkan tim Punjab dengan dramatis. Penonton pun bersorak dengan kemenangan tim Punjab. Kemudian kita dibawa ke 25 tahun setelah pertandingan itu. Terlihat Kitu atau Ketan yang sudah dewasa bersama ibunya datang ke peluncuran buku biografi berjudul Arjun yang ditulis oleh Jaslyn. Pada kesempatan itu, Ketan diberi hadiah berupa jersey timnas India milik ayahnya. Karena selepas pertandingan itu, Arjun naik menjadi pemain tim nasional India. Selanjutnya, berbagai sambutan yang memuji sosok Arjun yang inspiratif pun disampaikan. Dan sekarang giliran Kitu atau Ketan yang memberikan sambutan. Dia mengatakan jika dia meminta jersey itu sejak 25 tahun yang lalu. Dia juga mengungkapkan jika sang ayah adalah sosok pahlawan baginya yang kini telah tiada. Ketan juga mengatakan hal yang mengejutkan di mana Arjun ternyata sudah lama mengidap sakit jantung. Namun Arjun sangat merahasiakan hal itu, dan hal itulah yang membuat Arjun dicoret untuk menjadi pemain skuad inti pada tahun 80-an meski dia pemain terbaik. Namun dia tetap semangat demi mewujudkan keinginan anaknya. Mendengar cerita tersebut, semua orang yang ada di ruangan itu pun menangis. And that is Arjun Talwar, my father. Seperti itulah kisah seorang pensiunan kriket berumur 36 tahun kembali bermain lagi demi mewujudkan impian anaknya untuk memiliki jersey timnas India. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.